mengetahui kisah-kisah yang tertuang dalam Al-Quran. Maka dari itu kita bisa mengetahui secara terminologi. Kata kisah berasal dari bahasa Arab, yaitu qasas. Kata qasas sendiri merupakan bentuk jamak dari kata kisas, yang berarti mengikuti jejak atau menelusuri bekas atau cerita. Nah, hal ini seperti firman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 64. Qala dzalika ma kunna nabagh fartadda 'alaihima qasasa, yang artinya dia Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Quran surat Al-Kahfi ayat 64. Nah, kemudian kita akan menjelaskan terkait yakni macam-macam ataupun pembagian kisah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, macam-macam kisah yang ada di dalam Al-Quran adalah pembagian kisah dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi waktu dan dari segi materi. Nah, yang pertama ditinjau dari segi waktu terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam Al-Quran. Maka dibagi menjadi tiga macam. Tiga macam kisah tersebut ialah: yang pertama, kisah pada masa lalu. Pada kisah masa lalu adalah kisah yang menceritakan kejadian-kejadian yang sudah tidak bisa ditangkap oleh panca indera yang terjadi pada masa lampau, seperti kisahnya Maryam, kisahnya Nabi Nuh, dan kisah Asbabul Kahfi. Yang kedua, kisah pada masa kini. Kisah pada masa kini yakni kisah yang menerangkan keghaiban pada masa sekarang dan menyikap rahasia orang-orang munafik, seperti kisah yang menerangkan kaum munafik, kisah yang menerangkan keadaan manusia saat terjadinya hari akhir dan pencabutan nyawa manusia oleh para malaikat. Kemudian, kisah pada masa yang akan datang. Kisah pada masa-masa yang akan datang ialah kisah yang menceritakan beberapa peristiwa yang datang yang belum terjadi waktunya pada waktu turunnya Al-Quran. Kemudian peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Oleh karena itu, masa sekarang merupakan peristiwa yang dikisahkan telah terjadi seperti jaminan Allah Ta'ala. Yang kedua, ditinjau dari segi materi. Jika ditinjau dari segi materi yang diceritakan, maka kisah Al-Quran menjadi tiga macam. Yang pertama, kisah para nabi, tahapan dan perkembangan dakwanya, berbagai mukjizat yang memperkuat dakwanya, sikap orang-orang yang memusuhinya, dan akibat memusuhinya yang diterima oleh mereka mempercayai dan golongan yang mendustakannya, seperti kisah Musa yang terjadi pada surah Al-Madinah ayat 21 sampai 26, Toha ayat 57 dan Al-Qasas ayat 7. Kemudian kisah-kisah orang yang belum tentu nabi, yakni sekelompok manusia tertentu, seperti kisah Nabi Musa yang memotong sapi, yakni pada Quran surah Al-Baqarah ayat 67 sampai 73, dan kisah Qarun yang mengkufuri nikmat, dan kisah Maryam. Nah, kemudian kisah Asbabul Kahfi pada surat Al-Kahf ayat 10 sampai 26, dan kisah Talut surah Al-Baqarah ayat 246 dan 252. Ya, saya Jamali Mukoginta. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang diucapkan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.